Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melakukan praktek coaching. Bersama saya Ela Nurlela Sari sebagai pengamat, Ibu Evi Khairunisa sebagai coach, dan Ibu Siti Fatimah Zahro sebagai coachee. Sebelumnya, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu Evi. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Mbak Ella. Selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan ini Ibu Evi akan melaksanakan coaching kepada Ibu Zahro ya. Iya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Evi? Saya menginginkan kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Apa sajakah indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang Ibu Evi inginkan? Indikator ketercapaian tujuannya yaitu yang pertama, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee yaitu Bu Zahro untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu bisa memunculkan ide-ide baru dari coach saya yaitu Bu Zahro. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu Evi, silahkan selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zahro. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Evi, alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching nih Bu. Nggih. Kira-kira dari Bu Zahro nih ada cerita apa Bu? Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya Bu, ketika saya mengajar di kelas 5 tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Siswa saya rasa itu banyak yang ternyata itu tidak fokus gitu Bu, terutama di tengah-tengah pembelajaran. Jadi ketika saya mengajar sudah selama 30 menit itu, siswa itu kelihatan sudah tidak fokus lagi dalam pembelajaran saya. Mereka sudah mulai membuat kegaduhan, terus kemudian dalam kelas itu saya rasa itu ramai gitu. Oke. Jadi dalam pembelajaran Bu Zahro di kelas 5 itu banyak siswa yang kurang bisa fokus ya Bu? Apalagi di tengah-tengah pembelajaran siswa sudah mulai gaduh. Nggih, betul Bu. Nah Bu Zahro, dari cerita Bu Zahro tadi nih, apa yang Bu Zahro harapkan dari pertemuan kali ini? Yang saya harapkan pada coaching kali ini itu saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya itu tetap fokus dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran saya pendidikan agama Islam. Kemudian kelas saya juga menjadi menyenangkan. Jadi kondisi kelas itu tidak membosankan, tidak ada kegaduhan lagi intinya, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan secara maksimal. Begitu ya. Nah, menurut Bu Zahro nih, hal apa sih yang membuat siswa kehilangan fokus di tengah pembelajaran, kemudian gaduh juga ketika di kelas? Menurut Bu Zahro itu apa yang membuat hal itu terjadi? Apa ya Bu ya, mungkin bosan atau mungkin ya dari pengamatan yang saya lakukan, karena di kelas 5 ini saya mengajar setelah jam istirahat, jadi mungkin mereka itu sudah lelah duluan gitu Bu. Nah kebetulan siswa kelas 5 ini mayoritas itu laki-laki Bu, jadi kalau sudah bosan mereka itu cepat sekali membuat kegaduhan gitu Bu. Mungkin seperti itu. Gitu. Memang mengkondisikan siswa laki-laki dan perempuan itu sedikit berbeda nih Bu.
Karena siswa laki-laki itu biasanya lebih aktif dan cepat mudah bosan, apalagi pembelajarannya Bu Zaro setelah jam istirahat. Fokus mereka sudah berkurang. Nggih Bu, betul sekali. Nah, kalau seperti itu nggih, kira-kira apa sih yang membuat siswa ini nanti bisa kembali fokus pada pembelajaran Bu Zaro dan tidak gaduh lagi? Menurut saya mungkin perlu mengadakan ice breaking gitu ya Bu ya, pada saat pembelajaran, terus untuk mengembalikan atau mungkin fokus kembali mereka agar mereka itu memperhatikan saya apa ya Bu, atau mungkin juga perlu untuk membuat media pembelajaran yang menarik dengan PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik atau video-video pembelajaran yang bisa disisipkan, terus mungkin seperti itu. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan pembelajaran dari saya, tetapi mereka juga melihat seperti itu, apa ya Bu ya? Ya, kalau itu saya sangat setuju sekali Bu Zaro. Jadi, ice breaking juga penting untuk mengembalikan semangat dan fokus siswa. Kemudian tadi dari media pembelajarannya juga harus dibuat yang menarik agar siswa itu tidak bosan gitu, Bu. Nggih, Bu. Lalu tadi Bu Zaro mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Zaro itu kan anak-anak merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Zaro itu kok bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Zaro ini membosankan pada siswa? Karena saya melihat itu ketika sudah beberapa menit pembelajaran saya, siswa itu gaduh ya, entah mereka itu melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengganggu temannya atau membuat suara-suara atau dengan cara mengusili temannya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang anak itu kehilangan fokus gitu terhadap pelajaran saya dengan aktivitas-aktivitas mereka, dan itu sangat mengganggu dan membuyarkan konsentrasi siswa lain dan membuyarkan konsentrasi saya juga ketika saya sedang mengajar, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, memang ketika ada beberapa siswa saja yang membuat kegaduhan di kelas, maka konsentrasi pembelajaran di dalam kelas akan terganggu, Ibu. Iya betul, Bu. Apalagi jika siswa yang tadinya fokus pada pembelajaran juga malah ikut menirukan kegaduhan tersebut, sehingga kelas itu tambah ramai dan sulit untuk dikendalikan gitu. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Bu, saya ingin tahu nih, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Zaro lakukan sehingga Bu Zaro itu juga merasa membosankan di mata siswa kelas 5 sampai ada yang membuat kegaduhan di dalam kelas tadi. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu seperti biasa, Bu. Saya menjelaskan materi ketika ada materi yang perlu saya jelaskan, kemudian mengajak siswa berdiskusi kelompok. Namun ya masih jarang sekali saya menggunakan media pembelajaran. Misalnya ada media pembelajaran yang paling itu pun paling PowerPoint yang isinya dalamnya bentuk isi tulisan, dan memang saya selalu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu yang tampak membosankan bagi siswa-siswa saya, mungkin itu ya Bu ya. Nah, berarti mungkin itu merupakan salah satu upaya Bu Zaro ketika melaksanakan pembelajaran, diupayakan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kalau membuat PowerPoint itu memang seharusnya tidak hanya tulisan saja yang dimunculkan, tetapi memang ada beberapa gambar atau video agar menarik minat belajar siswa kita seperti itu ya Bu. Dan juga mungkin perlu sesekali melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemudian Bu Zaro untuk sumber belajar nih yang digunakan dalam pembelajaran tadi selain PPT, ada yang lain tidak Bu? Iya Bu Evi, saya kadang menggunakan PPT. Saya juga menggunakan sumber belajar buku paket dan juga LKS atau lembar kerja siswa yang berisi materi-materi singkat dan soal-soal yang mempermudah siswa dan
dalam menguasai pembelajaran. Oh gitu, mungkin akan lebih bagus lagi jika nanti dalam penggunaan sumber belajar itu bisa berbagai macam dan lebih bervariasi gitu Bu, agar membuat murid-murid tadi bisa lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran Bu Zahro. Kemudian lanjut lagi nih Bu, pertanyaan untuk Bu Zahro. Tadi kan dari sumber belajar, nah sekarang kira-kira ada nggak solusi yang dimunculkan dari Bu Zahro untuk menghadapi permasalahannya tadi? Solusi mungkin saya akan belajar tentang beberapa speaking yang dapat mengembalikan fokus siswa kepada saya atau kepada materi pembelajaran, terutama pada pendidikan agama Islam ini, ataupun saya akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik, entah itu media pembelajaran PowerPoint, terus yang dilengkapi dengan gambar-gambar atau video, atau nanti saya akan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang lainnya, dan mungkin sesekali saya akan mengajak siswa untuk belajar di luar kelas atau outdoor Ibu ya. Bisa di musola atau masjid-masjid terdekat ketika sedang mempelajari materi tentang surat-suratan atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Baik Bu, itu sangat bagus sekali. Mulai speaking, kemudian tadi menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan juga belajar di luar kelas. Nah sekarang strateginya yang saya tanyakan. Kalau strateginya yang digunakan nanti untuk mengembalikan fokus dalam pembelajaran itu bagaimana Bu? Strategi saya nanti yang pastinya saya akan mempelajari tentang speaking, terus kemudian penyusunan media pembelajaran yang menyenangkan, itu yang pertama. Terus kemudian strategi yang kedua, pada saat pembelajaran saya akan mencoba menanyakan kepada siswa apa yang mereka inginkan atau mereka minati, atau apa yang membuat mereka itu merasa nyaman dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Ataupun saya juga mungkin akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa tentang pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, sehingga mereka itu tidak bosan lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah betul sekali Bu, memang pembelajaran harus berpihak pada murid Ibu. Jadi memang kesepakatan kelas itu diperlukan sekali. Nah kira-kira ini mau dijalankan mulai kapan Bu? Kira-kira secepatnya Bu, mungkin dari minggu depan ketika saya jadwal mengajar di kelas 5 tersebut, karena saya tidak ingin itu berlarut-larut dalam pembelajaran saya seperti ini. Saya ingin di minggu depan itu apa yang saya lakukan itu semoga sudah ada peningkatan atau keberhasilan lagi, lebih baik lagi. Minggu depan Bu Zahro akan melakukannya ini. Terus kemudian adakah keterlibatan orang di sekitar Bu Zahro selain Bu Zahro dan peserta didik dalam rencana Bu Zahro tadi? Saya akan mencoba meminta bantuan dari teman-teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran. Jadi jujur ya Bu, saya memang bisa membuat PPT, tapi kalau dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun dengan video-video yang menarik atau gambar-gambar yang bisa berjalan gitu ya, mungkin itu saya agak kurang mampu Bu, karena saya itu tidak terlalu ahli dalam IT. Jadi saya harus belajar dengan teman saya yang ahli dalam bidang IT tersebut, atau saya juga bisa mungkin berdiskusi dengan teman sejawat mengenai ice breaking yang biasa digunakan mereka, dan bisa saya terapkan lagi di saat pembelajaran saya di kelas. Iya Bu, itu sangat bagus sekali. Saya juga sangat setuju nih. Jadi kita juga dapat berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk meminta bantuan mengajari apa yang belum kita bisa. Nah itu tadi kan 1 minggu nih akan berjalan. Kira-kira target Bu Zahro tentang pencapaian keberhasilannya itu seberapa?
pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% lah. Kalau siswa di kelas fokus kepada saya itu, saya sudah katakan itu termasuk berhasil, Bu. Karena memang mungkin susah ya jika harus membuat 100% siswa itu bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Tetapi kalau 80% atau 90%, saya berharap itulah dengan strategi yang baru itu saya bisa membuat siswa fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu bagus sekali Ibu rencananya. Mudah-mudahan berhasil nih. Nah, apa sih komitmen dari Bu Zahro terhadap rencana tersebut? Komitmen saya di sini saya akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi. Saya juga akan berusaha mempelajari beberapa ice breaking yang bisa membuat siswa kembali fokus, menghidupkan kelas, dan kalau perlu saya akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa agar lebih tahu apa sih siswa inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Selain itu saya juga akan sesekali mengajak siswa itu belajar di luar agar suasananya juga tidak membosankan. Bagus ya Bu, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Nah, lalu dukungan apa dan siapa saja sih yang Bu Zahro butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi, entah itu dari buku atau dari teman sejawat, dari hasil diskusi ataupun melalui link-link YouTube mengenai ice breaking yang menyenangkan. Kemudian juga saya juga membutuhkan itu dukungan dari teman-teman saya yang ahli dalam IT tadi. Saya butuh dukungan untuk membantu saya dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Terus saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya, membutuhkan masukan dari mereka, apa sih yang pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana sih yang mereka inginkan gitu, yang bisa membuat mereka itu bisa menerima pembelajaran saya dengan agar tidak punya rasa takut lagi dengan pembelajaran saya mungkin terhadap Al-Quran dan sebagainya. Terus itu bisa menerima pembelajaran saya itu dengan nyaman di kelas seperti itu. Oh iya itu sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Zahro. Secara tidak disadari Bu Zahro itu telah menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Zahro sendiri. Saya hanya mendoakan semoga rencana Bu Zahro tadi bisa terrealisasi. Kemudian memang rencana Bu Zahro itu tadi sepenuhnya dapat terrealisasi sesuai harapan. Begitu Ibu. Nah, saya juga tunggu 1 minggu lagi nih. Akan saya tanyakan kembali apakah rencana tersebut bisa berjalan dengan lebih baik atau masih ada kendala. Nah, terima kasih Bu Zahro dan selamat, semoga sukses nih Bu Zahro. Terima kasih juga Bu Evi, sama-sama, amin. Saya cukupkan untuk latihan coaching hari ini, saya kembalikan kepada Bu Ella. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Evi, Ibu Zahro. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu Evi melaksanakan coaching dengan sangat baik, sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi menentukan tujuan, identifikasi, ada rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Selain itu, Ibu Evi juga menguasai kompetensi inti di dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Evi, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi yang menjadi indikator pengembangan yang Ibu Evi inginkan? Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang menurut saya membuat Bu Zahro tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi saat ini.
Kemudian Bu Syaro juga tadi memunculkan ide-ide yang baru, yang fresh, yang akan dilaksanakan, yang dapat membuat siswanya agar tidak bosan di dalam kelas. Dan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Evi kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu Evi laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh, Bu, yang mudah-mudahan bisa tercapai kompetensinya dan bisa lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat dan pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Demikianlah, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.